Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini, kita akan belajar melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, ya. Masih alkena, yaitu materinya adalah keisomeran alkena. Nah, definisi isomer sudah dibahas di alkana, bahwa isomer itu adalah senyawa-senyawa yang berbeda yang memiliki rumus molekul yang sama. Untuk alkena, isomernya ada 3 jenis. Yang pertama isomer rangka, ya. Isomer rangka itu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi memiliki kerangka atau rantai induk yang berbeda. Contoh. Nah, contohnya ini, ya. Contohnya adalah 1 butena berisomer dengan ini, ya. Berisomer dengan 2 metil 1 propena. Nah, kenapa ini disebut isomer? Ya, karena 1 butena dan 2 metil 1 propena itu memiliki rumus molekul yang sama. Kayak kita hitung, C-nya ada 4, H-nya ada 3, 2, 1, 2, ada 8. Ya. Yang ini juga sama, C-nya ada 4, H-nya ada 8. Jadi rumus molekulnya yang sama, yaitu C4H8. Tetapi ini kerangkanya atau rangkanya atau rantai induknya berbeda. Ya, maka ini disebut dengan isomer rangka. Yang kedua, isomer posisi. Ya, isomer posisi itu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi posisi ikatan rangka berbeda, ya, ataupun bisa juga posisi cabangnya yang berbeda. Contoh. Nah, ini contohnya sama seperti ini 1 butena, ya. Contoh yang kedua, berisomer 1 butena dengan kalau digeserkan si rangkap 2-nya ke sini itu jadi 2 butena. Antara 1 butena dengan 2 butena rumus molekulnya sama, yaitu C4H8. Tetapi posisi ikatan rangkapnya berbeda. Kalau yang pertama posisi rangkapnya di nomor 1, kalau yang kedua posisi rangkapnya di nomor 2, maka itu disebut dengan isomer posisi. Nah, untuk alkena, isomer dimulai dari butena, ya, dari C4. C3H6 itu tidak memiliki isomer, ya. C3H6 ataupun etenanya C2H4 itu tidak memiliki isomer. Ini contohnya, ya. Nah, ini misalkan C3 untuk alkena, ya. Yang pertama gini. Nah, ini namanya propena, bukan 1 propena. Ya, kenapa tidak pakai 1 walaupun ikatan rangkapnya di nomor 1? Nah, karena ini tidak memiliki isomer. Logikanya diberi angka 1 kalau ada nomor 2-nya, ya. Ini misalkan si rangkapnya dipindahkan ke sini. Kalaupun dipindahkan ke sini, itu tidak jadi nomor 2 karena penomoran dari kanan tetap nomor 1. Makanya untuk C3 atau propena tidak perlu pakai posisi ikatan rangkap, ya. Jadi isomer dari alkena itu dimulai dari C4. Berikutnya yang ketiga, isomer geometri atau isomer ruang. Ya, jadi alkena itu ada isomer geometri. Kalau di alkana tidak ada. Isomer geometri adalah keisomeran karena perbedaan penempatan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkap. Contoh dari keisomeran contohnya adalah keisomeran pada 2 butena, ya. Dikenal ada dua jenis 2 butena, yaitu cis 2 butena yang memiliki titik didih 4 derajat Celcius dan trans 2 butena yang memiliki titik didih 1 derajat Celcius, ya. Sifat fisisnya berbeda. Nah, cis itu adalah gugus yang terletak pada sisi yang sama. Ini contohnya. Nah, ini cis 2 butena, ya. Gugus yang samanya yaitu CH3, ya, terletak pada sisi yang sama, yaitu di sisi ini, ya, atau struktur molimodnya yang seperti ini, ya. Nah, ini di sisi yang sama, si CH3-nya atau gugus metilnya di sisi yang sama. Nah, itu disebut cis, ya. Kemudian berikutnya trans 2 butena, yaitu gugus terletak secara berseberangan, yaitu CH3-nya berseberangan. Nah, ini CH3-nya di sini, yang kedua CH3-nya ini berseberangan, itu disebut trans 2 butena, ya, atau gugus struktur molimodnya seperti ini, ya. Jadi untuk isomer geometri, ya, ada cis, juga ada trans, ya, untuk butena atau untuk 2 butena. Tapi kalau 1 butena tidak memiliki isomer geometri, ya, hanya untuk 2 butena saja. Nah,
contoh soal tentukan semua isomer dari C5H10 ya. Kita akan mencari isomer dari C5H10. Ada berapa isomer dari C5H10? Caranya adalah yang pertama ya, buat dulu rantai karbon yang tidak ada cabangnya ya. Kemudian tempatkan, karena ini alkena ya, 510 itu alkena. Kemudian tempatkan ikatan rangkapnya di nomor 1 dulu. Misalkan kalau dari kiri di sini ya. Kemudian tinggal tambahkan H sesuai, ini C-nya baru 2 ikatan berarti H-nya 2, C yang ini 3 ikatan berarti hanya 1, ini tinggal 2, ini 3. Dan namanya adalah 1 pentena. Itu isomer yang pertama. Yang kedua, pindahkan dulu ya, jangan dulu memindahkan C jadi cabang. Kita pindahkan dulu rangkapnya, mencari isomer posisi ya. Rangkapnya di nomor 1, kita pindahkan jadi di nomor 2 di sini. Kemudian tambahkan H, sesuaikan. Nah, ini kalau dihitung C5H10 ya, ini juga C5H10. Sama, berarti itu isomer ya, cuma posisinya berbeda. Ini disebut isomer posisi, yaitu namanya adalah 2 pentena. Misalkan, gimana? Misalkan yang satu lagi ini geser ke sini ya, si rangkapnya. Apakah jadi 3 pentena? Tidak. Jawabannya tidak jadi 3 pentena. Kenapa? Karena penomoran berubah dari kanan, karena si rangkapnya harus kecil nomornya. Kalau ini ya, kalau ini ya tetap dari kiri di nomor 2. Nah, kalau dipindahkan ke sini tidak jadi nomor 3 karena penomoran dari kanan ya. Jadi nomor 2 aja sama dengan yang ini. Nah, berarti kita pindahkan lagi si rangkapnya di sini ya. Kemudian kita pindahkan lagi C-nya ya. C-nya rantai induk jadi cabang ya. Kita pindahkan jadi cabang misalkan di sini. Nah, ini jadi senyawa yang berbeda. Nah, kalau 2 pentena dengan yang ini itu adalah isomer rangka ya, isomer rangka. Jadi isomer rangka dengan isomer posisi itu isomer struktur disebutnya ya. Oke. Kita tambahkan H, disesuaikan hanya 2, di sini udah 4, tidak perlu. Nah, ini hanya 3 karena baru 1, ini hanya 2, ini hanya 3. Kalau dihitung 3 2 2 itu sama C5H10. Dan namanya sudah dibahas ya, kalau tata nama ini namanya adalah 2 metil 1 butena. Jadi ini isomer juga. Isomer berikutnya ya, tetap si ikatan rangkapnya di nomor 1, jangan pindahkan dulu. Nah, yang dipindahkan adalah ini, si cabang ya. Cabang coba pindahkan ke sini. Nah, jadi cabangnya di ini. Nah, penomoran tetap, kalau ini penomoran tetap dari sebelah kiri ya, karena prioritas penomoran dari alkena itu ada rangkapnya. Jadi ini pasti namanya berbeda ya. Kita tempatkan hanya sesuaikan C5H10 sama. Namanya berbeda. Kalau ini 2 metil 1 butena karena metilnya di nomor 2, ini metilnya jadi di nomor 3 ya. Penomoran tidak berubah dari kanan. Kenapa? Karena prioritasnya tetap ini, rantai ikatan rangkap. Jadi ini jadi nomor 3. Jadi namanya 3 metil 1 butena, itu senyawa yang berbeda. Isomer berikutnya. Nah, untuk yang ini, yang rantai utama C4 atau rantai induk C4, kemudian posisi rangkapnya di nomor 1, tidak ada kemungkinan lagi. Sekarang kita pindahkan si ininya, posisi ikatan rangkapnya jadi di nomor 2 ya, jadi di sini. Nah, cabangnya mau di sini atau di sini sama saja ya. Misalkan cabangnya di sini. Ini pasti senyawanya berbeda karena posisi rangkapnya jadi berbeda. Kita tempatkan H, disesuaikan. Ini 3, ini udah, yang ini berarti 3, ini 1, 3. Kalau dihitung 3 3 3 1 ya sama C5H10. Namanya penomoran kalau dari kiri rangkapnya di nomor 2, dari kanan di nomor 2. Tapi kalau dari kiri cabangnya, nah kalau sama posisi rangkapnya berarti kita prioritasnya ke cabang. Cabang lebih dekat dari kiri, ya berarti penomoran dari kiri. Jadi ini di nomor 2, jadi namanya 2 metil 2 butena, senyawa yang berbeda. Ya, apakah ada kemungkinan lagi? Oke, kita coba lagi kemungkinannya.
Misalkan kalau ini digeser si CH3-nya, digeser ke sini, itu tidak jadi 3 metil. Kenapa? Kalau digeser ke sini tidak jadi 3 metil, karena penomoran berubah sekarang dari kanan. Ya tetap 2 metil 2 butena. Gimana misalkan untuk jumlah cabang satu tidak ada lagi kemungkinan ya. Kalaupun misalkan si rangkapnya dipindah ke sini, pasti salah satunya udah ya, karena penomorannya berubah lagi. Oke, sekarang coba kita cabangnya jadi 2 ya. Oke, ini. Nah, tadi kan seperti ini posisinya, kita pindahkan satu C jadi satu C rantai utama jadi cabang ya. Misalkan seperti ini. Apakah struktur ini mungkin? Ya, jawabannya tidak mungkin. Kenapa jawabannya tidak mungkin? Karena C itu 4 ikatan kovalen. Kalau struktur seperti ini jadi 5. 1, 2, 3, ini 2 jadi 5. Ya. Jadi tidak mungkin ada cabang 2 ya di C yang sama di sekitar ikatan rangkap ya, karena jadi seperti ini jadi 5. Oke, dihapus. Misalkan gimana kalau cabangnya etil ya. Nah, ini posisi yang tadi yang tidak mungkin, kita pindahkan jadi cabang etil seperti ini. Nah, apakah ini mungkin? Ini mungkin ya, ini tidak salah. Cuma ini bukan cabang etil ya. Kenapa? Karena rantai utamanya jadi ke bawah. Kalau ke bawah salah satunya pasti sudah ada di sini. Kalau diberi nama, coba ini beri nama ya, tidak jadi cabang etil, ini di nomor 1, cabangnya ini di nomor 2 metil, 2 metil 1 butena. Kita cari. Nah, ini sama seperti ini, 2 metil 1 butena. Jadi ini bukan cabang etil ya. Jadi tidak ada lagi kemungkinan. Jadi kesimpulannya adalah isomer dari C5H10 itu ada 5 buah isomer. Semakin banyak C-nya, semakin banyak isomernya. Ya, C6 itu pasti lebih banyak, C7 lebih banyak. Ya, apalagi di C7 itu mungkin ada cabang etil, ada cabang isopropil dan yang lain. Ya. Berikutnya, sumber dan kegunaan alkena. Alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan dengan katalis. Alkena, khususnya alkena suku rendah itu C-nya yang sedikit, adalah bahan baku untuk industri yang sangat penting. Misalkan untuk membuat plastik, karet sintetis, dan alkohol ya. Misalkan plastik dan karet sintetis, alkenanya jenis apa itu nanti dibahas di kelas 12, itu di bab polimer ya. Tapi alkena itu merupakan bahan dasar dari pembuatan plastik ya, kemudian karet dan yang lainnya. Nah, sifat-sifat alkena, sifat fisis dan sifat kimia itu nanti dibahas sekaligus dengan alkuna ya. Jadi sifat-sifatnya nanti dibahas dengan alkuna di pertemuan berikutnya. Pertemuan kali ini cukup hanya isomer saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.